bertemu kembali di Budaya Komputer. Terakhir kita membuat tampilan data di list view seperti ini ya teman-teman ya. Lalu data-data ini ya yang kita ambil dari Firebase ya, data-data yang dari Firebase ini ya teman-teman, kita tampilkan di list view seperti ini. Nah, sekarang sebelumnya kita kan sudah membuat yang namanya entry-nya sebenarnya ya. Jadi di video sebelumnya itu sudah ada entry, cuma kita lanjutkan dengan membuat list view-nya. Nah, dengan harapan nanti dari list view ini teman-teman di bawah sini ada tombol add, lalu masuk ke activity input ini teman-teman. Nah, seperti itu maksudnya. Iya, jadi di sini teman-teman, di bawah sini caranya bagaimana? Di bawah sini teman-teman langsung kita buat nih dari mana ini? Dari list view ya. Berarti dari sini teman-teman ya. Dari sini kita bisa menambahkan yang namanya dari scaffolding ya teman-teman ya. Floating button. Kita menggunakan floating button. Kita menggunakan floating button. Floating button seperti ini. On press ya, kalau diklik apa. Lalu di sini kita bikin ada children ya teman-teman, untuk icon yang akan ditampilkan sebagai ikonnya apa, add sini. Jadi kalau kita jalankan harusnya sudah berubah ya teman-teman ya. Harusnya di sini ada tambahannya, kita jalankan dulu dengan start bagi ini, kita hapus gitu ya. Nanti perintahnya kita masukkan di sini, perintah menuju ke input ini teman-teman. Jadi ketika dia diklik seperti itu ya, ketika diklik maka otomatis menuju ke sini, menuju ke entry data ini teman-teman, gitu ya. Kita tunggu dulu sampai ini emulatornya menampilkan datanya seperti tadi. Kan muncul seperti ini teman-teman ya. Ini hasil dari floating button ini. Begini, kalau ini nanti kita klik, dia akan menuju ke sini ya, seperti menampilkan activity yang baru. Nah, teman-teman di sini kita buat ini ya. Jangan lupa di sini kita buat navigator ya, navigator ini push, terus route-nya bagi management route ya, natural page route ini kita ganti dengan ini menuju ke input barang. Nah, seperti ini titik koma. Oke, seperti ini teman-teman. Maka di sini teman-teman wajib kita lakukan ini ya. Ini ada asynchron. Lalu di sini kita menggunakan await. Selalu ya kalau kita menggunakan fungsi ini. Ini lebih aman. Itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita jalankan dulu. Apakah sudah muncul? Nah, selesai, kita klik. Nah, seperti ini maksudnya teman-teman. Nah, begitu dia tampil ini, kita simpan ini, nanti klik ini, simpan ini, otomatis dia akan menyimpan ke Firebase yang sudah kita buat ini. Kita lihat dulu scriptnya teman-teman. Apakah ketika ini, nah ini ketika kita panggil teman-teman, tampil seperti ini, lalu ini sudah benar ya. Nama reference-nya ini dari pakai teman-teman. Reference-nya ini sudah benar. Lalu di barang ini kita ganti jadi entry data barang. Oke, kode barang diisi. Sederhana aja ini teman-teman ya. Lalu kita simpan. Oke, kita simpan. Lalu kita jalankan, kita lihat di sini apakah
dia melakukan perubahan. Kalau bisa teman-teman, ini kalau misalnya nggak dipakai, ini agak lain sendiri ya, kita harus hapus saja ini ya, delete dokumen ini teman-teman ya. Nah, supaya seperti itu dia kelihatan seperti ini, lebih menarik ya, kalau dijalankan juga lebih enak. Seperti ini dia ya, BRG harusnya dia melakukan up to date ya teman-teman, menyesuaikan dengan ini. Kita refresh dulu. Yang ada itu BRG 001 sampai BRG 005 ya datanya itu teman-teman, tidak boleh ada yang lain. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita tambah ya, nanti teman-teman tampilannya ini boleh ditambahin BRG huruf kecil aja 006. Nama barangnya kita buat di sini misalnya potresin kalau si kecil panas. Nah, terus satuannya tablet. Oke, kita save. Nah, udah masuk ya teman-teman ya. Kita lihat sini, harusnya ketika kita kembali ini juga sudah ada secara otomatis ya teman-teman ya. Tapi kenapa dia tidak tampil? Harusnya sudah masuk. Nah, sebentar ini tidak muncul, teman-teman. Atau ketika dia dipanggil ini ya, saya bikin sini tampil barang, kita buat seperti ini ya. Kita jalankan, coba jalankan maning dijalankan. Nah, ini belum tambah sama sekali, padahal di sini sudah bertambahkan 6 ya. Kita tambahkan lagi BRG 007 teman-teman. Sekarang buat namanya di sini obat yang sering kita pakai itu obat gosok. Itu biasanya kita menggunakan GPU ya. Ini tidak ada iklannya teman-teman, tidak ada endorse di sini ya. Nah, kita sedang belajar jadi tidak usah pikirin ya. Terus ini botol, lalu kita save. Masuk ya teman-teman di sini ya, GPU. Kita lihat di datanya ketika kita kembali. Nah, ternyata otomatis dia masuk teman-teman ya. Jadi memang harus dipanggil dulu ya teman-teman ya. Oke, tampilannya ini boleh dipercantik teman-teman. Caranya bisa kita menggunakan mana ini sebelum dia ke list view teman-teman, sebelum dia ke title, ini bisa kita menggunakan card sebenarnya ya. Ya, ini kalau kita menggunakan card gimana? Bisa enggak sih card? Nah, kita menggunakan card, lalu ini kita masukkan ke dalam teman-teman. Kita card masukkan ke dalam sini. Set. Oh, hati. Iki apa tuh? Ganggu ya. Nah, ini kita taruh di belakang. Cardnya mana ini? List title. Nah, ini kita tutup di sini. Card. Kalau kita menggunakan operator kita. Oke. Lalu card.
sebentar. Cut. Malah jelek kita. Harusnya ini tampil dengan baik. Ini kenapa sih? Unexpected return. Unexpected. Ini starter. Koma ya, gimana? Lalu what next? Kenapa tidak bisa pakai cut? Bisa pakai cut malah bagus. Tidak bisa pakai cut. Cut. Card, oh ya card, teman-teman, return card. Lalu jangan lagi card di sini, jangan return lagi di sini. Ini child. Oke, apalagi kesalahan ini kita lihat dulu supaya tampilannya bagus dulu. Ini fine. Ini title. Pakai koma dia teman-teman ya. Oke, seperti ini ternyata. Oke, gini ya teman-teman. Agar seperti apa sih tampilannya? Nanti teman-teman lihat ini. Nah, ini dia tampilannya kan, menarik kan? Ini. Jadi ada seperti blok di belakang dari datanya terlihat ya, memisahkan setiap rekornya. Nah, setelah itu teman-teman, bisa juga kita tambah ini kan ini subtitle, lalu kita bisa menambah di sini apa ya, trailing ini, lalu kita buat icon button ya teman-teman, icon aja deh, icon lalu icon lah, kalau iconnya nanti ngapain, tidak bikin apa-apa. Icon button teman-teman. Jadi kalau diklik dia ngapain, ini seperti ini. Lalu iconnya apa, iconnya apa, icons. Nah, misalnya delete teman-teman, delete ada enggak, delete seperti itu. Dan kita jalankan dulu ya tampilannya seperti apa. Kita mesti melihat dulu. Nah, dia seperti ini teman-teman. Jadi kalau nanti diklik ini otomatis menghapus. Nah, di sebelahnya kita bikin edit teman-teman. Itu artinya di sini teman-teman. Sebentar ya, ini caranya gimana ini. Trailing ini kita pakai, bentar, ada trailing ini sampai sini ya. Trailing berarti kita ganti ini, trailing kita ganti jadi kolom, ada enggak? Bukan row teman-teman, nih. Nah, di dalam row kita buat children. Nah, dalam children kita bikin yang tadi itu ada apa namanya, icon button ya. Nah, ini press pakai fungsi nanti, terus iconnya kita bikin icon ini icons. Ya Simon, ini kita bikin edit. Nah, edit ya, kita simpan dulu. Harusnya ada editnya, tombol edit sebelah sini. Kok malah jadi begini. Oke, ini kayaknya harus diatur ininya ini. Sebentar, taruh ini main exercise-nya itu
kita bikin main exercise-nya itu minimal aja, minimal min. Nah, oke. Kita jalankan lagi supaya dia tidak pakai space-nya semua. Nah, jadinya begini. Nah, terus sini juga teman-teman sama hal yang sama kita lakukan supaya ada. Nah, ini kita pakai delete. Nyala kesuwan nunggunya. Oke, jalankan. Nah, jadinya nanti ada delete dan ada edit begini datanya, teman-teman. Ini akan lebih mudah kita melakukan controlling data. Nah, kalau dihapus berarti datanya terhapus. Kalau diedit, nah diedit berarti nanti muncul begini lagi. Nah, seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan edit terlebih dahulu. Nah, kalau edit terlebih dahulu itu artinya teman-teman, di sini tadi kan ada input barang. Nah, ini kita copy lagi aja ini. Karena ini sama. Ini kita buat di sini. Lalu kita ganti, ini bukan input tapi edit data barang. Kita kasih garis di sini. Ini kayaknya supaya terlihat lebih jelas. Nah, ini edit data barangnya kita buat di sini. Nah, kalau edit data barang ini teman-teman memang sedikit agak berbeda. Kalau edit itu dia membawa data yang mau diedit. Dia membawa data yang mau diedit gitu. Jadi di sini teman-teman kita bawa apa? Ini itu ya, kalau mau dia mengedit, dia kan bawa data. Harus bawa data yang akan diedit. Nah, sama perintahnya sebenarnya menggunakan navigator juga untuk memanggilnya. Ini kita tetap menggunakan fus teman-teman. Lalu ini tetap sama, page root ya, menggunakan ini. Lalu buildernya juga sama. Nanti bedanya teman-teman, ini yang kita bawa apa? Misalnya ini edit page ya, edit data, edit. Doa apa sih namanya kita bikin? Namanya apa? Input. Oh, belum diubah. Ini edit barang. Ya, kita bikin edit barang. Coba edit barang berarti di sini kita buat di input, lalu di edit barang ini. Edit barang ini seperti ini. Oke, titik koma. Lalu kita coba jalankan apakah edit barangnya sudah muncul juga. Ketika ini diklik teman-teman, edit. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Sekarang tinggal kita ubah di edit ini, edit data barang, edit ini ya, judulnya terus ini edit data barang. Ini sama aja enggak apa-apa, tapi kalau teman-teman mau nambahkan di sini Xcode boleh juga. Nah ketika diedit itu teman, dia membawa data ya, dia membawa datanya apa? Datanya paling tidak kodenya teman-teman ya, kode dari data yang ada dari sini ya. Kode ini kita kan belum menambahkan di sini, belum ada satuan ya teman-teman. Nanti kita ubah, kita tambahkan satuannya. Atau kita buat juga begini sebentar teman-teman. Bentar ya. Kemarin saya buat begini. Ini copy. Lalu saya menggunakan size box di sini. Nah, bisa ya. Ini saya copy dulu sini, lalu ini saya bikin satuan, lalu di sini saya buat ini. Kemarin sih bisa ya. Plus bisa enggak?
plus plus belum. Bagaimana ku mencobanya? Harusnya muncul ya teman-teman. Bentar ya. Nah, programmer itu seperti itu, nggak boleh menyerah. Menyerah ya program nggak jadi. Gitu ya. Kita coba cari. Kalau kita buat seperti ini gimana ya? Bentar ya. Ini oke, ini saya turunkan, lalu di sini saya buat row teman-teman, row, lalu children. Nah, ini mungkin akan lebih suka dia ya, lebih suka, lebih masuk akal. Nah, apa sih? Lebih masuk akal. Kalau ini pakai koma aja. Lalu ini kita kasih titik koma. Ini kita buang. Nah, seperti ini. Ini ada koma lagi. Terus kenapa salah? Salahnya ini. Oh, enggak usah kayak gitu. Kayak gini kita coba ya teman-teman ya. Akankah dia tampil? Simpan. Namanya juga ngakali. No type string. Type error, null type is not subtitles. Itu gimana? Children text this barang. Sebentar ya. Kalau ini kan tadi kita menggunakan main exercise ini, kita bikin exercise-nya, kita bikin min dulu ya. Kenapa dia salahkan? Bukan salahnya dia, kita ini nggak mau. Bukan itu salahnya Pak D. Satu aja coba. Kalau satu mau nggak? Mau. Ya, ini mau teman-teman. Tapi kenapa kok yang ditambah nggak boleh? Kan ini kan pakai row. Urik mana satuan? Kenapa dia nggak mau? Children. Ini kita pakai size box bisa mesin size box, kita bikin width-nya teman-teman, bikin 10 koma, kalau ada namanya simpan, harusnya dia muncul ya, tapi kok type null is not a subtype. Maksudnya apa? Satuan kan ada kan, kita menggunakan satuan ya, nama barang satuan. Oh, ada yang nggak ada satuannya teman-teman, ini tidak ada, harusnya ini kita hapus dulu aja ini kita hapusnya, nggak ada satuannya, ini malah jadi molor. Oke, ini juga nggak ada, yang nggak ada. Kalau tidak ada, atau add field teman-teman ya, dari string ini satuan, boleh dari sini juga manual ya, satuan lalu sini add. Nah, dia masuk seperti ini teman-teman. Ini sudah ada satuan semua ya. Nah, sudah ada satuan. Sekarang kita coba dicoba. Ku selalu mencoba selalu. Nah, masuk dia teman-teman ya. Jadi persoalannya di sini tadi tidak ada satuan, dia otomatis salah. Nih,
Kalau teman-teman mau lebih ceto dan jelas, ini bisa juga ini dibuat seperti ini. Nama sudah agak jauh sedikit ya, agak jauh sedikit. Kalau agak jauh sedikit itu gimana? 30, agak jauh kok sedikit. Nah, ini seperti itu. Oh, cabai, kilogram. Nah, edit. Nah, tampil datanya di sini teman-teman. Oke, sekarang untuk editnya kita bawa datanya teman-teman ya, edit barang. Apa yang kita bawa di sini? Edit barang berarti kita bawa ini kode ini teman-teman ya. Kita bawa ini list ini udah bawa ini seleng. Nah, data teman-teman nanti di sini akan ada ini nih. Nah, ini create edit barang. Biasanya sih konstruktor diminta buat konstruktor, berarti nanti di kelas edit barang akan ada seperti ini. Nah, nih kelas edit barang ini ada konstruktor teman-teman ya, ini ya, list barang, list barang nih ini. Lalu nanti ditangkap masuk situ dia teman-teman ya, masuk situ ya. Terus ini berarti berisi data yang dikirim ini tadi di edit barang ya. Oke, teman-teman, dari sini kita malah kelewatan. Data ini kita panggil masuk ke dalam sebuah variabel data gitu ya teman-teman ya. Data, lalu ini kita ambil rekodnya aja ya. Ini indeks ini adalah nomor indeks dari rekod itu teman-teman ya. Ini yang dikirim ke sini ketika diedit ya. Kita buat seperti ini aja teman-teman ya. Ini super oke, require this data. Oke, seperti ini. Lalu di sini teman-teman kita buat sebuah map ya, map yang formatnya adalah string dan dynamic ya. Kita buat seperti ini, namanya data ini. Oke, ini saya kira teman-teman ya. Dari sini teman-teman kita lihat dulu apa masalahnya. This class. Oh ya, ini kita ubah dulu ke kelas full widget. Oke, kita buat seperti ini. Oke, sudah jadi kelas full widget ya. Oke, seperti ini ya teman-teman, this class. Oke, lalu di sini teman-teman kita letakkan init state ya. Dan dari sini di init state ini teman-teman, di sini kita letakkan xcode.text itu sama dengan widget.code.data kode seperti ini. Lalu x nama .text sama dengan widget data nama barang. Lalu x satuan text sama dengan data satuan. Oke teman-teman, itu ceritanya. Data ini sudah berupa map, list map seperti ini, terdiri dari key value, maka dia bisa kita jadikan ya. Setelah diurai seperti itu, kita ambil setiap data ke dalam kode dan nama dan satuan. Kita coba jalankan dulu ya teman-teman.
start debugging. Ini problemnya ini kenapa? Inherit class. Maksudnya apa ini? Kita tunggu teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya. Hasilnya setelah kita running dan kita langsung coba klik edit anti melarat. Nah, kita coba yang lain ya. Jangan-jangan abu godok. Masuk abu godok. Terus protection kalau sekecil panas masuk. GPU masuk. Oke, gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau ini mau disimpan, edit dulu baru disimpan. Artinya ya ini mudah lagi gitu ya. Di sini teman-teman, edit, simpan. Nah, ini sudah tinggal tetap pakai aja ini. Apa-apa. Ini udah pakai lagi, itu artinya kita tinggal jalankan ini sudah. Sini edit, sini. Oke, gitu ya teman-teman ya, mudah dan gampang. Sekarang dari sini teman-teman, ketika kita lakukan edit dulu ya, misalnya kita ganti ini buat anti pusing, misalnya buat anti pusing kita bikin sini tablet barang 03. Kita lihat sini dulu barang 03 ini kan barang 03 obat barang 03 anti melarat. Kita coba apakah akan berubah. Kita ubah jadi anti pusing dan tablet. Nah, sekarang ini berubah link. Nah, udah berubah anti pusing teman-teman. Misalnya kita ubah lagi nih, kita ubah nih, tapi ini kok enggak langsung ya, kan masih anti melarat. Harusnya ini juga otomatis ikut berubah ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah obat pusing abu godok, kita edit. Kali ini BRG 004. Ini abu godok, kita ganti jadi obat gosok paling manjur. Sini kita bikin botol misalnya ya. Kita simpan editnya. Nah, sudah berubah. Nah, seperti itu teman-teman mengubahnya. Nah, kemarin ada yang bertanya seperti ini, Pak, bagaimana mengeditnya? Gitu. Nah, mengeditnya kenapa? Karena kemarin mungkin dia lihat di sini kan, ini kan generate ya, padahal ini kan bisa diubah, kan gitu. Ketika ini generate dia pusing, yang mungkin mengubahnya seperti apa. Itu pun bisa ditangkap sebenarnya. Ini juga bisa ditangkap, ini data yang ada di sini kan bisa ditangkap. Semua bisa kita tangkap dengan menggunakan snapshot. Itu ya teman-teman ya. Saya kira untuk editnya saya kira cukup ya teman-teman. Jadi simpan, edit, nah hapus teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lah buat yang hapusnya ya. Hapus setelah ini diedit. Kemarin harusnya kita buat ininya ya, sorry. Supaya dia otomatis berubah gimana ya, edit. Ini edit barang. Ketika dia selesai diedit, lalu kita buat di sini tampil enggak ya, harusnya di sini dari
Nah ini dari sini, dari editnya ini, edit ini ya. Ini harusnya di sini di dalam ini tampilkan barang, harusnya seperti ini. Ya, harapannya ini bisa melakukan perubahan secara otomatis kalau sudah selesai diedit gitu ya. Harusnya seperti itu, harapannya begitu ya. Misalnya ini koyo cabai kita edit, kita lihat di sini koyo cabai itu mana tadi, koyo cabai ini, koyo cabai kita edit jadi koyo cabai rawit ya, biji misalnya ya, kita simpan. Nah ini berubah, kalau enggak masuk ke sini koyo cabai enggak berubah, atau kita bikin tombol kembali ya, tombol kembali dari edit lalu ke sini teman-teman, edit. Nah ini kan action button ini kita buat di sini. Ini simpan, lalu satunya kita buat refresh, modelnya kembali, kita bikin refresh. Terus ini kita isi dengan navigator pop check. Aduh. Satu aja nih, gitu ya, kita jalankan. Kita lihat sini juga koyo cabai rawit. Oh ada gini, ada di bawah. Oke, nggak apa-apa lah, kita coba koyo cabai rawit, koyo cabai, koyo lombok gitu ya, koyo lombok, shape koyo lombok, udah refresh. Mana cabai rawit, masih cabai rawit, masih cabai. Oke, nanti itu belakangan aja ya teman-teman, silahkan dikerjakan dulu aja ini. Begitu.